tanah air beta, pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Anak saya namanya Ziad Zulmi. Umur berapa? Dia waktu terdeteksi sekitar umur satu tahun 2 bulan lah gitu kan dia. 1 tahun 2 bulan. Terus kita upayakan berobat di sini. Kebetulan kategori penyakitnya penyakit yang besar lah kita bilangnya, kanker ini kan. Nama kankernya retinoblastoma ya, kanker di mata kan kayak gitu kan. Kalau dari perusahaan kan dia sistem klaim harus ada kwitansi dahulu gitu. Sementara saya kan butuh modal awal lah kita bilang kan, namanya berobat itu kan kita harus ada uang duluan. Di Indonesia adalah pekerja formal tidak mendapatkan jaminan kesehatan setelah dia tidak lagi bekerja. Padahal PNS TNI Polri mendapatkannya, berarti ini bersifat diskriminasi. Begitu pula ketika pekerja formal dia memasuki masa pensiun, dia tidak ada dana pensiun. Padahal PNS TNI Polri dia mendapatkan dana pensiun. Persoalan bagi kita adalah bagaimana mencari anak dan istri para pekerja formal ketika mereka sakit dan tidak bagi para pekerja formal tersebut. Itulah persoalan utamanya. Yang beri jaminan sosial, khususnya jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia kecil sekali dibandingkan Singapura 40%, Malaysia 23%, bahkan negara-negara Afrika rata-rata 7,5%. Jaminan itu hanya 5,7%. Kecil sekali dan belum ada dana pensiun. Inilah yang sedang diperjuangkan oleh FSPMI. Oleh karena itu, bagi FSPMI dengan gerakan elemen sosial lainnya, perjuangan sistem jaminan sosial secara nasional ada 3 hal. Yang pertama adalah jaminan kesehatan seumur hidup untuk seluruh penyakit bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi. Yang kedua, pekerja formal mendapatkan jaminan pensiun. Dan yang ketiga adalah jaminan sosial atau BPJS harus berbentuk wali amanat
tidak ber-end-to-end. Karena kalau berbentuk PT BUMN, semua keuntungan kembali kepada negara dalam bentuk pajak dan dividen. Maka kalau wali amanat, 100% semua keuntungan. Kami sangat memahami pendapat Bapak dan kami hanya mungkin memberikan tambahan perkataan saja, Pak. Kalau memang dihadapkan pada pilihan-pilihan, satu kita jalan terus, dua kita revisi Undang-Undang SDXN itu sebetulnya bagi kami hanya, dan khususnya kita dari fraksi PDI Perjuangan, hanya melihat akal-akalan saja supaya sahkan RUU BPJS. Kalau tidak dikabulkan, kita minta turunkan SBY Budiono.
BPJS akan dijalankan, BPJS Kesehatan akan dijalankan pada 1 Januari 2014 dan BPJS Ketenagakerjaan akan dijalankan 1 Juni 2015. Undang-undang BPJS lebih baik dari jam sostek karena memberikan manfaat yaitu jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia dan jaminan pensiun untuk pekerja swasta. Tetapi jika semua itu tidak dijalankan oleh pemerintah, undang-undang BPJS tidak dijalankan, maka kami akan melakukan mogok nasional. Persiapkan diri kita semua. Persiapkan diri kita semua. Saya mau tanya, siap atau tidak? 1 Mei, May Day, 1 juta orang keluar dari pabrik, siap atau tidak? Ayo, bilang sama kawan-kawan di pabrik. Pulang aksi ini bilang sama kawan-kawan kita di pabrik. May Day, seluruh buruh keluar dari pabrik-pabrik, keluar dari perusahaan-perusahaan, keluar dari tempat-tempat kerja, bergerak menuju satu titik, melawan agar jaminan kesehatan didapat oleh seluruh rakyat 1 Januari 2014. Kita beri waktu sampai dengan akhir Mei. Harus sudah ada revisi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan dan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang penerima bantuan iuran. Apa isinya? Sederhana. 1. Dalam revisi itu kita minta jaminan kesehatan seluruh rakyat itu bukan 2019, tapi 1 Januari 2014, tidak pakai bertahap. Yang kedua, Badan Hukumnya Publik. Kalau Mei Day 1 juta buruh, Presiden SBY dan Wapres Budiono, termasuk Menko Kesra tidak mau mendengar. Persiapkan diri kalian semua. Ayo sampai ke semua buruh di Indonesia. Kita udah kirim faksimil, kita udah kirim melalui internet, kita udah kirim melalui SMS. Pastikan tanggal 16 Agustus kita ngapain? Kurang kedengaran, 16 Agustus kita ngapain? Kurang kedengaran, 16 Agustus kita ngapain? Ayo, mogok nasional 16 Agustus. Ayo buruh-buruh Indonesia, sampaikan salam, sampaikan pesan kepada buruh-buruh di pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan, buruh-buruh pelabuhan dan buruh-buruh bandara, buruh-buruh yang bekerja di bank, buruh-buruh yang bekerja di mana saja. Persiapkan diri kita semua. Saya ulangi, mewakili kawan-kawan MPBI, persiapkan diri kita semua. 10 juta buruh pada tanggal 16 Agustus mogok nasional.